Kenapa bebek itu harus divaksin? Karena vaksin itu sangat penting ya bagi bebek. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Cak Yuyung. Bagaimana kabarnya siang hari ini Mas Bro? Tentunya baik-baik saja ya. Salam baik-baik dari saya Cak Yuyung. Nah, pada kesempatan kali ini Mas Bro, saya akan membahas yang mengenai hal vaksin. Mengapa sih bebek pedaging itu harus divaksin? Nah, sebelum saya lanjut pembahasan, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Bro yang telah subscribe dan setia menonton channel saya. Saya doakan semoga Mas Bro semua diberikan kelancaran, kesehatan, rezeki yang barakah, rahmat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, berbicara tentang vaksin Mas Bro, memelihara hewan unggas seperti bebek untuk dimanfaatkan dagingnya dalam proses ternak ya, tentu menjadi hal yang harus diperhatikan proses perawatannya agar bebek pedaging tersebut dapat menghasilkan daging yang sesuai. Sama seperti jenis unggas lainnya ya Mas Bro, bebek pedaging tentu juga sangat mudah ya dan rentan mengalami berbagai macam penyakit. Nah, untuk menghindari terjadinya penyakit yang membahayakan bagi kondisi kesehatan bebek, maka diperlukan vaksinasi Mas Bro ya. Vaksin itu bibit penyakit yang telah dilemahkan dan dimasukkan ke dalam tubuh ternak ya, untuk menimbulkan kekebalan terhadap penyakit tersebut ya. Nah, jika penyakit tetelo ya lawannya vaksin tetelo. Jika penyakit flu burung ya lawannya vaksin flu burung ya. Jangan salah sasaran ya. Vaksin itu sama halnya dengan obat Mas Bro, yaitu ada waktu kadaluarsanya ya. Mengenai penyimpanan, sebaiknya dalam lemari es dan jangan terkena sinar matahari. Cara penggunaan dan dosis pemberiannya tergantung dari jenis vaksinnya dan biasanya tertera pada kemasan vaksin tersebut Mas Bro. Nah, sebelum divaksin, bebek itu diberikan vitamin dalam air minum ya, untuk mengurangi stres akibat vaksinasi. Bebek yang divaksin harus dalam kondisi sehat, jadi tidak berpenyakit ya, dalam kondisi sehat. Pemberian vaksin yang melebihi dosis itu akan berakibat kematian Mas Bro. Sebaliknya, bila kurang dari dosis tidak akan terjadi kekebalan tubuh. Dan biasanya Mas Bro, di sini saya kalau mau vaksin bebek itu menggunakan vaksin NDIB ya, yaitu vaksin untuk tetelo dan infeksi saluran pernapasan. Saya berikan vaksin NDIB itu ketika DOD bebek sudah berusia 1 minggu ya, dengan menggunakan metode tetes mata. Nah, untuk metode vaksin itu ada beragam ya Mas Bro. Bisa memakai tetes mata, diminumkan dan disuntikan ya dengan injeksi ya. Dan sebetulnya untuk vaksin itu sendiri Mas Bro banyak jenisnya. Salah satunya ya vaksin AI, yaitu vaksin untuk penyakit flu burung. Vaksin kolera, yaitu vaksin untuk penyakit kolera. Vaksin Marek, vaksin Coci, vaksin Koriza, dan vaksin-vaksin lainnya Mas Bro. Banyak ya Mas Bro. Nah, jadi mungkin Mas Bro bertanya-tanya ya, kalau jenis vaksin itu banyak, nah lantas kenapa saya hanya menggunakan vaksin NDIB saja ya? Jadi gini Mas Bro ya, di kandang saya itu ada juga bebek yang terkena tetelo meskipun satu ya. Nah, di ODBB itu Mas Bro sudah saya vaksin ya. Nah, apalagi tidak divaksin, mungkin lebih banyak lagi ya bebek saya yang terkena tetelo. Jadi setiap saya mau vaksin bebek saya vaksin dengan menggunakan vaksin NDIB ya, vaksin untuk mencegah tetelo dan infeksi saluran pernapasan. Nah, sementara fungsinya vaksinasi itu untuk apa sih? Nah, bagi Mas Bro yang bertanya, seperti yang saya jelaskan tadi ya, untuk membentuk
dan menambah antibodi, semacam ya kekebalan tubuh bagi bebek ya, agar bebek terhindar dan kebal terhadap berbagai penyakit. Nah, tujuannya untuk apa vaksin itu, Mas Bro? Pemberian vaksin itu diharapkan sebagai langkah proteksi atau perlindungan terhadap virus mikroorganisme yang merugikan yang dapat menyebabkan berbagai penyakit unggas. Jangan salah kaprah ya, Mas Bro. Vaksin dengan obat itu beda fungsi dan tujuan ya. Nah, karena banyak juga peternak bebek yang melakukan proses vaksinasi setelah bebeknya itu terkena penyakit ya, baik tetelo, flu burung dan penyakit-penyakit lainnya. Ini salah kaprah, Mas Bro. Vaksin itu hanya untuk pencegahan saja, bukan untuk mengobati. Jika bebek Mas Bro sudah terserang penyakit, ya diobati ya, jangan divaksin. Ingat, vaksin itu hanya untuk pencegahan, bukan untuk mengobati. Jadi jika bebek Mas Bro sudah terserang penyakit tetelo ataupun flu burung ataupun penyakit-penyakit lainnya, jangan divaksin ya. Yang terkena penyakit diobati, yang tidak terkena penyakit itu divaksin, begitu ya. Jadi yang sudah terserang penyakit tetelo atau flu burung itu dipisahkan dengan kelompoknya ya, Mas Bro ya. Dipisahkan dengan bebek yang masih sehat. Nah, bebek yang masih sehat itu Mas Bro vaksin dengan menggunakan vaksin tetelo. Jika bebek Mas Bro terserang penyakit tetelo, jadi ya sesuaikan dengan penyakitnya ya. Jika tetelo ya vaksin dengan tetelo, begitu ya. Tapi jika penyakit tetelo ya vaksin dengan tetelo. Tapi ingat, jika bebek yang sudah terkena penyakit tetelo atau flu burung, jangan diberikan vaksin. Yang diberikan vaksin yaitu bebek yang masih sehat ya. Yang sudah terkena penyakit tetelo ya diobati, jangan divaksin ya. Nah, maka dari itu Mas Bro sangat dianjurkan proses vaksinasi bebek pedaging ya, guna untuk mencegah terjadinya penyakit berbahaya seperti tetelo, flu burung ataupun penyakit-penyakit lainnya ya. Nah, jadi begitulah Mas Bro penjelasan dari saya ya, versi Cak Tuyung mengenai vaksin. Kenapa bebek itu harus divaksin? Karena vaksin itu sangat penting ya bagi bebek untuk mencegah penyerangan penyakit terhadap bebek ya. Oke Mas Bro, begitulah informasi kali ini dari saya. Jika informasinya bermanfaat bagi Mas Bro dan menghibur, silakan Mas Bro subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa centang loncengnya supaya Mas Bro tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.